materi hari ini? Biar semua ya? Oke, biar semua. Sebaiknya kita ambil absen terlebih dahulu. Suci Ramadhani, hadir ya. Selanjutnya Anissa Kerani, oke tidak hadir ya. Oke Nanda, untuk materi kita di hari ini itu mengenai evolusi. Oke, kita sengaja untuk mulai materinya. Untuk LKPD-nya silahkan diperhatikan lagi Nanda, nanti akan diadakan kuis. Dan Nanda, kita langsung saja mengenai konsep evolusi, di mana ada 5 materi di hari ini mengenai konsep evolusi, kemudian sejarah pemikiran evolusi, teori evolusi, mekanisme evolusi, dan bukti-bukti evolusi. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu evolusi. Nah, Anda bisa lihat belum nyambung ya? Ya, mantap. Oke, dan seperti gambar yang ditampilkan di depan, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu evolusi? Ada ya, seperti gambar yang dijelaskan, ya seperti itu. Ada yang bisa? Ada. Oke, kita bahas sama-sama ya. Nah, untuk evolusi sendiri, itu konsepnya merupakan perubahan karakteristik populasi organisme dari waktu ke waktu. Nah, jadi perubahannya itu terjadi dalam kurun waktu yang lama. Oke, mengenai konsepnya ini itu lumayan sederhana. Evolusi berarti menuju ke arah yang lebih sempurna, melainkan perubahan yang menyebabkan organisme lebih mampu bertahan hidup dan bereproduksi dalam lingkungan tertentu. Jadi dia berevolusi itu untuk membentuk yang lebih baik bagi si suatu organisme. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori evolusi. Nah, yang pertama itu yang paling terkenal kan kita kenal dengan teori si Darwin ya kan. Nah, ini ada juga teori evolusi dari si Lampman. Dia menjelaskan bahwa salah satu tokoh pertama yang mengusulkan bahwa spesies dapat berubah dari waktu ke waktu dan berkembang menjadi spesies baru. Nah, dia berpendapat bahwa perubahan ini disebabkan oleh pewarisan sifat-sifat yang diperoleh selama hidup. Nah, untuk contohnya Anda bisa lihat ini. Ada yang bisa menjelaskan dari gambar ini Anda? Ada. Nah, jadi si Lampman ini menjelaskan bahwa yang seperti dijelaskan teorinya tadi, dia berpendapat bahwa perubahan disebabkan oleh pewarisan sifat yang diperoleh dari selama hidupnya. Nah, dia menjelaskan juga bahwa panjang leher jerapah dengan cara jerapah secara bertahap melegalkan lehernya untuk menjangkau makanan, dan sifat leher yang lebih panjang diwariskan kepada keturunannya. Nah, ini kan bisa Anda lihat, ini kan awalnya lehernya pendek. Nah, kemudian karena makanannya itu terlalu tinggi, nah jadi dia tuh meregangkan si lehernya, paham? Nah, kemudian lama-kelamaan lehernya ini berevolusi. Nanti dia itu akan diturunkan kepada si anak keturunannya. Jadi dia itu seperti ini nantinya dari evolusi. Ini adalah merupakan proses dari evolusi yang dimana dari leher yang pendek kemudian menjadi leher yang panjang. Nah, tadi mengenai teori si Lampman. Nah, kemudian ada juga teori dari Cuvier dan Lyell. Nah, ini bisa Anda baca, ini juga tidak terlalu umum. Jadi kalau mungkin saya nggak masuknya. Nah, ini teori yang paling umum, si Darwin sama Wallace. Nah, dia menjelaskan bahwa secara terpisah mengembangkan teori seleksi alam yang menjelaskan bagaimana spesies berubah melalui proses alami. Oke, ada yang bisa menjelaskan Anda dari gambar ini? Nggak ada.
benar sekali ya Nana dari yang dijelaskan tadi bahwasanya si Darwin sama Wallace ini berpendapat bahwa jerapah yang berleher pendek ini karena dia kan tidak bisa menjangkau makanan. Nah, setelah terjadinya evolusi, karena terjadi seleksi alam, kemudian si jerapah yang berleher pendek ini tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya karena bisa jadi makanannya yang terlalu tinggi. Nah, kemudian yang terlalu tinggi ini akan dimakan oleh jerapah yang lehernya lebih panjang. Kemudian bagaimana dengan si jerapah dengan leher pendek? Dia akan mati, ya. Nah, untuk mekanisme evolusi ada beberapa ya. Nah, yang pertama itu terjadi karena seleksi alam. Nah, ini dimana individu dengan sifat-sifat yang lebih baik untuk bertahan hidup dan bereproduksi dalam kondisi lingkungan tertentu. Nah, memiliki kemungkinan lebih besar untuk meneruskan gen mereka ke generasi berikutnya, seperti yang dijelaskan oleh dari si Darwin tadi. Nah, kemudian ada karena mutasi. Nah, ini merupakan perubahan acak pada materi DNA yang dapat menghasilkan variasi dalam suatu populasi. Nah, kemudian itu ada genetic drift. Nah, itu merupakan perubahan acak dalam frekuensi alel dalam populasi, terutama dalam populasi kecil yang dapat menyebabkan hilangnya variasi genetik. Nah, hanyutan genetik namanya kalau si genetic drift. Nah, kemudian ada gen flow, itu perpindahan gen antara populasi yang berbeda melalui migrasi individu atau reproduksi yang dapat memperkenalkan variasi genetik baru ke dalam populasi. Nah, untuk mekanisme ini ada yang ditanyakan ada? Cukup ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bukti-bukti evolusi. Nah, untuk bukti-bukti evolusi itu adanya petunjuk fosil. Nah, jadi peneliti-peneliti itu telah menemukan adanya beberapa fosil. Nah, yang sering dijadikan bukti teori evolusi adalah fosil kuda. Nah, nenek moyang kuda pada zaman dahulu berukuran kecil dan mengalami perkembangan seiring waktu selama berjuta-juta tahun. Nah, jadi spesies awalnya ini kan ada. Nah, kemudian karena terjadi perubahan evolusi kemudian dia beradaptasi terus menerus. Nah, kemudian inilah kuda yang sekarang. Nah, kalau untuk fosil yang ditemukan ini yang ada evolusi dari si Eohippus. Nah, itu juga pernah ditemukan para peneliti. Nah, kemudian adanya homologi organ-organ tubuh. Nah, homologi organ tubuh berasal dari struktur yang sama namun memiliki fungsi yang berbeda. Nah, sirip depan paus dan tangan manusia memiliki struktur pertulangan yang sama. Nah, kemudian sayap kelelawar dan kaki depan kucing juga memiliki bentuk homologi organ tubuh yang sama. Nah, seperti yang dijelaskan tadi ada ini kaki ini tangan manusia, ini kucing. Kalau ini pada apa? Paus. Kemudian ini pada kelelawar. Nah, kemudian lawan dari homologi adalah analogi organ tubuh, di mana suatu organ memiliki fungsi yang sama padahal memiliki struktur yang berbeda. Contohnya adalah sayap kelelawar dengan sayap kupu-kupu. Keduanya memiliki fungsi yang sama namun strukturnya sangat jauh berbeda. Oke, paham Anda? Oke, kita lanjut ke bukti selanjutnya, itu adanya embrio perbandingan. Nah, apabila embrio hewan dibandingkan ternyata pada awal perkembangannya memiliki bentuk yang sama. Kesamaan bentuk awal dari embrio ini merupakan tanda bahwa mereka dahulunya berasal dari organisme yang sama dan mengalami evolusi dalam banyak keturunan sehingga menjadi sangat berbeda. Nah, seperti yang Anda lihat ini awalnya sama kan. Nah, kemudian setelah adanya adaptasi sehingga terbentuknya seperti ini. Tujuan adaptasi itu tadi kan untuk yang lebih sempurna kan.
Nah, kemudian adanya sisa alat-alat tubuh. Nah, seperti yang Anda lihat pada gambar itu ada beberapa sistem pencernaan ya. Ini ada sistem pencernaan manusia, kelinci, ada zebra, ada kanguru, dan ada koala, ada opossum. Nah, manusia memiliki usus buntu dan tulang ekor yang dikatakan sebagai sisa-sisa alat tubuh. Nah, usus buntu berukuran panjang dimiliki hewan-hewan herbivora untuk membantunya mencerna daun dan rumput. Nah, manusia telah berkembang menjadi makan segalanya sehingga usus buntunya mereduksi dan mengecil, sehingga itu usus buntu ini menjadi salah satu bukti bahwa nenek moyang manusia dulunya adalah pemakan tumbuhan. Tulang ekor manusia yang sangat pendek dikatakan sebagai sisa dari si nenek moyang yang berekor. Namun karena sudah tidak menemukan ekor lagi, maka tulang ekor manusia mereduksi dan menjadi kecil selama beribu-ribu tahun. Nah, jadi dulunya untuk si usus buntu kita itu dulu panjangnya karena dibuktikan dulunya itu kemakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian kita juga dulunya yang seperti yang dikatakan mempunyai ekor. Nah, karena ekor ini tidak memiliki fungsi seiring dengan perkembangannya waktu, nah kemudian ekor ini mereduksi dan dia itu semakin mengecil. Oke, bisa dipahami ya kan? Nah, kemudian ada yang selanjutnya itu adanya petunjuk biokimia. Nah, setiap makhluk hidup memiliki DNA sebagai sumber informasi genetik yang akan diturunkan kepada keturunannya. Nah, DNA ini dapat mengalami perubahan akibat peristiwa mutasi yang merupakan alat utama terjadinya evolusi. Nah, sudah selesai. Oke, dan selanjutnya saya akan membagi kelompok untuk membahas mengenai evolusi ini. Silakan dilihat lagi yang kertas yang saya berikan, yang dimana itu ada kita baginya dua kelompok aja ya. Ada kelompok Anissa sama kelompok Suci. Nah, untuk kelompok Suci nanti silakan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi silakan jelaskan mengenai evolusi ya, teori evolusi. Teorinya cukup satu saja, tapi mencakup semua yang telah dijelaskannya. Cukup teori si Darwin aja ya beserta kemudian nanti diskusi nanti ada tapi depan untuk nilai tambahnya ya. Kemudian kalau untuk kelompok Nisa silakan pelajari tentang apa ya? Saya dulu nanti mengenai bukti evolusi aja. Nanti bisa jelaskan satu aja yang dari si adanya petunjuk fosil ya bisa. Oke. Untuk itu silakan melakukan diskusi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Oke, silakan mulai berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan Anda? Oke, Anda bisa mulai diskusinya.
selanjutnya kelompok Nisa, silakan dijelaskan. Oke, berarti udah bisa dipahami yang dari yang dijelaskan tadi. Oke, sejauh ini masih ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum kita masuk ke kuis? Kita ada kuis ya. Silahkan sediakan kertas sama pena ya, anak. Nanti soalnya akan saya bacakan, nanti silahkan tulis saja jawaban yang benar ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan sediakan alat tulisnya. Nanti saya akan bacakan soal. Dan Anda bisa dimulai. Silakan simak ya untuk soal pertama. Soal pertama, siapa ilmuwan yang dikenal dengan teori evolusi melalui seleksi alam? A. Gregor Mendel, B. Charles Darwin, C. Louis Pasteur, kemudian yang D. Marie Curie. Oke, silakan dijawab ya. Jawabannya yang benar saja, jawab. Yang salah nggak usah jawab ya. Nah, kemudian soal yang kedua, mekanisme utama yang mendorong perubahan evolusioner adalah A. Mutasi yang menguntungkan semua individu, B. Seleksi alam, C. Penciptaan spontan, D. Kewarisan sifat yang diperoleh. Oke, bisa lanjut. Oke. Soal yang ketiga itu bukti-bukti evolusi dapat ditemukan dalam hal berikut kecuali A. Catatan fosil, B. Struktur homolog, C. Struktur analog, D. Penciptaan individu baru. Dan ada lanjut. Soal yang keempat itu struktur tubuh yang memiliki asal-usul perkembangan yang sama tetapi fungsi yang berbeda disebut A. Struktur analog, B. Struktur vestigial, C. Struktur homolog, yang D. Struktur fungsional. Soal yang kelima itu, yang keempat tadi udah. Oke. Yang kelima, perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi dari generasi ke generasi disebut yang A. Spesiasi, yang B. Adaptasi, C. Evolusi mikro, D. Evolusi makro. Oke, saya akan langsung jawab ya. Oke, soal yang ke-6 ya. Proses pembentukan spesies baru disebut A. Adaptasi, B. Seleksi alam, C. Spesiasi, yang B. migrasi. Oke. Soal yang ke-7, organ sisa yang tidak lagi memiliki fungsi signifikan pada suatu organisme
mekanisme disebut A. Struktur homolog, B. Struktur analog, C. Struktur vestigial, D. Struktur adaptif. Oke, dan yang ke-8, kesamaan dalam urutan DNA antara spesies yang berbeda menunjukkan adanya A. Struktur analog, B. Nenek moyang yang bersama, C. Seleksi buatan, D. Mutasi acak. Dan soal selanjutnya, seleksi buatan adalah proses yang dilakukan oleh A. Seleksi alam, B. Lingkungan, C. Manusia, D. Predator. Oke, kalau sudah selesai silakan di kumpulan Anda lewat jawabannya. Silakan di depan. Ya, belajar satu orang. Oke, untuk kuisnya nanti kita periksa setelah ini. Nah, mungkin untuk materi di hari ini sekian, karena waktu juga udah hampir habis Anda. Nah, kemudian ada yang bisa disimpulkan kegiatan belajar kita hari ini mengenai evolusi apa aja yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran evolusi pada hari ini. Dan bisa Anda cukup 2 kalimat saja. Bisa Anda? Oke, bisa Anda? Oke, silakan coba. Benar sekali Anda yang telah dijelaskan oleh siapa namanya tadi Anda? Suci. Ya, jadi Anda, evolusi itu merupakan suatu proses yang terjadinya itu dalam jangka waktu yang lama, bisa berjuta-juta tahun yang lalu, sehingga terbentuknya suatu organisme yang lebih baik, fungsinya itu lebih berjalan dan berkembang lebih baik, sehingga bisa digunakan untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, kemudian dari teori tadi sangat jelas ya Nanda, bahwa orang yang bisa beradaptasi, orang itu akan bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, daripada orang yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Itu sesuai ya Nanda dengan teori seleksi alam. Jadi dia nggak bisa bertahan, dia gugur. Oke Nanda, ada yang mau ditanyakan lagi pada hari ini sebelum kita tutup? Oke, mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian. Nanda silakan baca lagi bukunya yang saya sudah berikan tadi untuk pembelajaran kita ke depan. Kita masih membahas mengenai evolusi. Nanti untuk materinya nanti